Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa cerdas, berjumpa lagi dengan Kak Putri di acara Podcast Gils. Jadi mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa Kak Putri memakai baju yang gelap-gelap? Karena podcast kali ini adalah podcast edisi khusus dalam rangka memeriahkan Halloween. Kalau Halloween kan pasti seram-seram ya. Jadi kali ini kita akan membahas cerita-cerita seram tentang gedung yang lama. Jadi kan Gils ini beberapa kali pindah gedung. Jadi buat adik-adik di rumah jangan takut daftar di Gils karena gedung Gils sekarang aman dan tentram. Jadi kali ini kita kedatangan kakak tentor dan kakak kru Gils Pusat, yaitu Kak Mariani atau biasa disapa Kak Ani dan Kak Tasya. Oke, say hi dulu, kayaknya terlalu horor. Halo semuanya. Hai. Bisa perkenalkan nama dulu sendiri. Dijamin deh. Oh jangan nih. Oke, jadi pengalaman ini bukan cuma pengalaman kita bertiga ya. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman yang kita kumpulkan dari beberapa tentor, pegawai, dan siswa-siswi Gils selama berada atau selama belajar maupun mengajar di gedung lama itu. Oke, kisah pertama. Bagaimana kan? Kisah pertama tentang apa ini kan? Tentang penjaga kantin mungkin ya. Oh, penjaga kantin. Kenapa tuh penjaga kantin? Ceritanya begini. Itu hari kan ada salah satu tentor. Waktu itu dia mau mengajar pagi. Kebetulan saat itu kelas intensif kali ya. Itu hari biasanya kan kalau tentor itu pagi-pagi ya cari cemilan lah supaya ini bisa ada untuk dipakai bernafas untuk mengajar ya. Itu hari si tentor ini naik di lantai 2. Nah pas di tangga itu kan tangga itu berseberangan dengan kantinnya. Dan kebetulan kantin pada saat itu kan lagi kosong, tidak ada penjaganya. Tiba-tiba saat itu si tentor ini lihat, oh penjaga kantinnya sudah ada ya. Lihat tuh Kak, sosoknya lihat. Iya. Cewek atau cowok? Cewek. Penjaga kantinnya itu masih muda, kelihatan muda ya, kayak anak SMA lah kayak begitu. Jadi pas masuk di dalam kelas, dia tanya siswanya, "Dek, bagusnya ada lagi penjaga kantin, artinya nanti kantinnya sudah ramai lagi dong." Tapi ini siswa karena tidak ngeh dan siswa juga tadinya tidak lihat itu di kantin ada orang, jadi mereka tidak tanggapi. Kakak tentor ini tadi ya masa bodoh lah. Yang jelas dia sudah sampaikan ke siswa bahwa ada penjaga kantin. Nah setelah si kakak tentor ini mengajar, sudah selesai pembelajaran, dia turunlah ke bawah. Biasanya kan kalau tentor di Gils itu biasa ngumpul-ngumpul lah di depan FO. Jadi pas di depan FO dia lagi ngobrolnya itu lagi. Dia bilang begini, kapan ada penjaga kantinnya? Sejak kapan penjaga kantinnya ada? Teman-teman yang ada di situ itu nanggapin juga, heran. Kenapa ada penjaga kantin? Sejak kapan? Kan penjaga kantinnya sudah lama tidak ada. Ketika kantin kejujuran ya. Ya begitu, kantinnya kan kantin kejujuran. Jadi sejak kapan ada penjaganya? Karena tidak digubris lagi, dia simpanlah ceritanya itu. Tapi 2 hari kemudian datang lagi si kakak tentor ini mengajar. Dia bertanya kembali, mana penjaga kantinnya? Kenapa penjaga kantinnya sudah tidak ada? Padahal dia lihat jelas-jelas ada pada saat itu. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya ini bilang, memang tidak pernah ada penjaga kantin selama ini. Jadi itu kakak tentor ini dia bilang begini, jadi siapa yang saya lihat pada hari itu ya? Kayak gitulah ceritanya. Ada juga cerita begini, itu hari kan di Gils kan biasanya kita adakan yang namanya midnight. Midnight itu kan pembelajaran tengah malam biasa. Kalau tengah malam itu kan kalau mau dimulai midnight itu sekitar jam-jam 10-an pada saat itu. Jadi memang sudah agak-agak ini. Jadi pas mau diadakan itu langsung tiba-tiba ada suara atau suara ini lagu Mandarin
Jadi orang semua heran, siapa yang putar-putar lagu-lagu begini di sini kayak bagaimana ya lagu Mandarin itu yang kayak horor-horor Sendu. begitu. Lagunya sendu, bukan yang happy. Bukan, lagunya kayak horor-horor begitu. Jadi semua siswa sama tentu tuh ada apa ini? Kemudian ada juga setelah midnight dilaksanakan itu ada lagi ini kayak orang membersihkan di dalam ruangan itu. Semua kursi kayak kedengaran tatak itu kayak bagaimana Kak? Kayak biasanya iya kayak digeser. Biasanya juga kayak siswa itu lagi main-mainkan tuh kursi yang di kakinya bawahnya dia untuk kayak begitu. tempat tas. Begitulah cerita-ceritanya siswa di JILS pada saat midnight. Oke, mantap. Oke, kalau Kak Tasya nih Kak, gimana? Kalau dari siswa sih, menurut cerita siswa itu, siswa di saat istirahat pernah mengalami yang di kantin. Kantin juga ya, berarti Iya. lantai 2 itu memang horor sekali ya, karena selalu nebeng di kantin. Karena memang kantinnya itu jauh dari rame ya. Terus, Kak? Saat itu jam istirahat, siswa lagi belanja di kantin. Dia dapatnya penjaga kantin orang tua. Orang tua ya. Padahal Cewek cowok, orang tuanya perempuan lagi. Perempuan. Perempuan. Iya. Padahal penjaga kantinnya kan masih muda. Oh, yang sebenarnya nih. Iya. Saat itu dia dilayani transaksi. Habis itu dia kembali belajar dan izin keluar lagi untuk beli minum di kantin. Pada saat itu dia sudah tidak mendapatkan penjaga kantin yang orang tua tadi. Makanya bertanyalah pada kakak yang ada di situ, penjaga kantinnya yang tadi mana Kak? Tapi kakak bilang kalau penjaga kantin di sini nggak ada yang orang tua. Semuanya kayak umur 20-an mungkin ya. Dari situlah siswa pada agak horor juga sih. Padahal sempat berarti ini si penjaga kantin ini tahu dong harga-harga di situ karena sempat transaksi ya. Iya. Oh, berarti ada komunikasi dong. Komunikasi pastinya ada. Terus di lantai 3 juga pernah kejadian siswa yang pas jam pulang dia ini kan. Oh, berarti jam pulang sekitar jam 8 malam. Iya. Oh iya. Jam pulang itu lampu dimatikan kan. Terus di sana di sudut ruangan itu sering terlihat sosok wanita berambut panjang berbaju merah duduk di sudut ruangan. Tapi kalau diperhatikan dia tiba-tiba menghilang. Jadi sekelibat aja. Jadi ada juga ceritanya. Waktu itu ada tentor, kan biasa tentor kalau misalnya habis pulang kampus ya, kan tentor-tentor JILS kebanyakan itu mahasiswa-mahasiswi di PTN ya. Biasa kan mereka kerja tugas nih di JILS karena ada wifi gratis. Dia kerja tugas di ruangan kelas. Nah, ruangan kelas lantai 1 itu dia ada 2 kelas Kak. Nah, di 2 kelas itu ada yang dekat dengan front office, ada yang dekat dengan kamar mandi di belakang. Nah, ini kakak kerja tugasnya pakai laptop. Dia kerja tugas di dekat kamar mandi, kelas di dekat kamar mandi. Nah, kakak itu memang kalau misalnya kerja tugas lampunya nggak pernah dimatikan. Jadi tetap nyala, tapi kan itu suasananya masih siang, jadi agak remang-remang memang. Kakak itu kerja tugas, kerja, kemudian kakak FO mau ke kamar mandi, jadi pasti lewat lah di 2 ruangan itu ya. Kan JILS juga dia pintunya pintu kaca. Jadi kalau dari koridor atau dari lorong bisa kelihatan orang dari dalamnya. Nah, dia lewat setelah dari kamar mandi kembali lagi lewat jalan yang sama. Terus dia lihat si kakak itu ada di ruangan yang dekat kamar mandi. Nah, dia buka, dia bilang, "Ih Kak, kenapa pindah ruangan?" Padahal tadi di ruangan yang sebelah sana yang dekat dengan FO. Si kakak kaget, saya dari tadi di sini Kak. Nah, si kakak itu bilang, tadi saya lihat kakak juga di ruangan dekat itu main laptop. Kan kalau kita tahu ya, kalau misalnya dalam suasana gelap, ada cahaya. Kalau main laptop itu pasti ada cahaya di muka, jadi kayak tampak putih gitu.
langsung bilang, ih saya lihat tadi mukanya kakak begini. Akhirnya mereka saling bertatap, kaget, merinding, lari ke depan. Seperti itu. Jadi ya begitulah kadang-kadang. Kak, kira-kira kenapa sih malam itu tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba sih, selalu ada lagu-lagu Mandarin? Konon sih ceritanya, katanya tempat itu memang bekas tempat pemujaan, kayak gitu, iya. Jadi mungkin karena biasanya kan kalau anak-anak lagi midnight itu kan ribut. Iya, betul. Yang begitu-begitu kan dia tidak suka ribut, dia suka kotor. Pada saat itu kan ribut siswanya, jadi mungkin dia istilahnya kayak menegur, memberikan teguran, kayak begitu. Terus Kak dengar-dengar pernah ada kakak tentor yang melihat kayak teman tentor juga. Bagaimana itu Kak? Padahal bukan, ceritanya bagaimana? Begini. Itu hari kan lagi panas sekali. Jadi biasanya tentor kan lagi duduk-duduk tuh ada memang tempatnya khusus tentor di situ ngumpul. Oh, misalnya tentor. Mau dibilang ruangan tentor bukan juga, tapi biasanya tentor sering di situ nongkrong. Misalnya apakah dia mau mengajar atau selesai mengajar, pasti di situ tempatnya untuk kumpul. Jadi waktu itu si kakak ini yang lihat lagi santai-santai duduk di tangga. Di situ kan ada pintu yang menghubungkan antara ruangan satu dengan ruangan satunya. Jadi dia duduk di situ di tangganya. Jadi pas duduk di tangga, si kakak tentor yang ini lihat ada teman yang kayak nyempil begitu di bersama dengan tentor di situ. Jadi mungkin karena kepanasan, jadi dia tidak terlalu menggubris. Cuman dia lihatnya kenapa dia nyempil di situ dengan kakak tentor yang lain. Jadi gitu. Duduk berdekatan. Iya. Berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba si kakak yang tadi ini yang dia lihat nyempil, datang, masuk di dalam ruangan. Gitu. Berarti baru datang ya? Iya, baru datang memang. Baru kebetulan dia orang pegawai di situ, jadi dia shiftnya shift siang kayak gitu. Jadi pas datang dia tanya, Kak, dari mana? Katanya si kakak ini, saya baru datang. Masa Kak? Nah, kenapa memang? Tadi saya lihat kayak di situ duduk. Bukan, saya juga baru datang ini. Kayak gitu ceritanya. Jadi istilahnya horor lah, kayak siang-siang begini tiba-tiba ada penampakan kayak begitu kan. Berarti kebanyakan ini kisah-kisahnya kayak penampakan orang yang biasa, nggak sampai yang kayak cuma itu jadi satu Kak, yang cewek itu yang rambut panjang yang di dalam kelas yang pakai baju merah. Selebihnya itu kayak menyerupai orang. Nggak mengganggu sih. Nggak mengganggu ya, betul. Nggak mengganggu tapi tapi meresahkan. Iya betul. Selama kita nggak ganggu ya mungkin nggak mengganggu juga. Iya. Jadi memang mungkin ya kalau ruangan-ruangan yang terkadang jarang ditempati. Jadi biasa muncul hal-hal mistis seperti itu. Dan agak-agak senang-senang bagaimana gitu. Pastinya itu di setiap ruangan pasti ada penjaganya ya. Tapi ada penghuninya. Tapi tergantung dari orang di dalamnya ya. Kalau misalnya memang agak kelewatan batas, dia akan menegur. Iya. Tapi kita nggak ada yang sampai mencelakai ya, nggak ada. Cuma menampakkan diri, hei gitu. Iya, tidak ada untuk teguran. Kemudian ada cerita apa lagi? Pernah ada tentor ini dia tidak percaya soal ini hal-hal mistis yang itu. Terus dia ini mau uji nyali gitu. Dia naiklah ke lantai 3 yang ceritanya itu ruangan tersebut ini ada penghuninya gitu. Dia naiklah ke lantai 3 untuk uji nyali. Saat itu dia uji nyali lah. Maksudnya dia teriak-teriak, mungkin panggil bagaimana uji nyali bagaimana. Disitulah dia kayak langsung tertampar pintu. Pintu. Jadi kayak ditutupkan pintu sama si penunggunya ya. Jadi mukanya kena atau apa? Iya, mukanya pipinya sebelah kan kayak terbakar begitu. Karena tempat itu memang banyak kejadian-kejadian mistis.
di dekat musola itu kan areanya memang rada-rada gelap, kemudian kayak lorong-lorong sempit. Di situ terkadang ada sosok anak kecil yang selalu lari-lari di sekitar situ. Itu sering dia tampakkan dirinya di siswa-siswa yang sedang belajar kalau yang itu. Kalau di gedung itu yang dulu. Anak kecil ukuran kayak SD begitu, TK, umur belum sekolah lah. Oke, baiklah, itulah tadi cerita horor kita, Ratu cerita hantu kita bersama kakak-kakak Kak Tasya dan Kak Ani. Mohon maaf bila salah-salah kata. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe Jules Media. Kami juga ada di Instagram Jules Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.